Ibu, saya akan sedikit ini ya mengawali juga untuk topik kita berkaitan dengan SDGs peduli pendidikan peran KDS dalam pendidikan menuju PAUD berwawasan kebangsaan seperti itu. Nah, mengapa begitu ya Bapak Ibu ya penting untuk wawasan kebangsaan ini perlu ada? Dari sekian banyak kasus tentunya kita juga mungkin mengalami di sekitar kita gitu ya. Di sini ada beberapa contoh kasus-kasus yang murid dikeluarkan karena bertingkah laku rasis di sekolahnya, dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia Bapak Ibu, namun juga terjadi di luar negeri, di Inggris. Dan ini saya kutip dari BBC News Indonesia. Kemudian di Indonesia sendiri juga baru-baru ini ada kasus di SMA Negeri 58 yang melaporkan guru agamanya itu ke polisi begitu ya. Nah, ini tentu perlu dikonfirmasi terlebih lanjut apakah berita ini suatu fakta atau tidak gitu. Dan juga beberapa film yang menayangkan tentang Papua begitu ya. Ada judul film yang di sini mereka kutip film Denias, Senandung di Atas Awan, dan juga ada Diam-Diam Suka yang menggambarkan bahwa Papua itu primitif, terbelakang, miskin, dan cenderung suka berkelahi, dan itu bagian-bagian diskriminatif. Nah, hal itu tentunya suatu yang melukai gitu ya, suatu etnis tertentu. Apakah wawasan kebangsaan hanya berputar sekitar rasis begitu? Tentu saja tidak, namun lebih luas daripada itu, yaitu tentang nasionalisme, bagaimana rasa kebangsaan, paham kebangsaan, semangat kebangsaan, dan juga bela bangsa secara cerdas. Nah, harapannya di dalam diskusi kita nanti, yang juga nanti akan dipertegas oleh Bapak Didi dan juga Ibu Winjam, bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana sih di dalam PAUD itu bisa mengaplikasikan wawasan kebangsaan, dan tentunya mendapat dukungan juga dari Bapak Ibu Dewan yang ada di daerah masing-masing gitu ya. Nah, tentunya harus yang perlu kita lihat juga hal yang harus dipelihara selain tadi permasalahan rasis, tentunya kita ingin juga keutuhan kewilayahan Pancasila dan Undang-Undang 45, kekayaan budaya bangsa, serta hal-hal yang harus dicegah antara lain adalah inverteritas separatus bangsa seperti Papua tadi, kemudian senjangan-senjangan baik itu kewilayahan, kekayaan, dan pengakaman demokrasi. Nah, sepertinya kita setuju semua ya Bapak Ibu ya terkait Pak Foki. Apakah Bapak ada pengalaman tersendiri Pak Foki terhadap sekolah, guru, dan juga siswa yang memerlukan perhatian khusus nih terkait wawasan kebangsaan itu? Ya, saya akan sedikit menceritakan ketika saya di tahun 2014-2019 ini kan saya kan ada di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Ya. Yang salah satunya adalah mengurusi yang namanya pendidikan, yang salah satu mitranya adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Ya. Selama saya menjalani apa yang menjadi tugas pokok fungsi saya di Komisi D DPRD Kota Yogyakarta waktu itu, salah satu problem yang menurut saya itu sangat mendasar yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, dan sesuai dengan sebuah kewenangannya itu kan, kalau Kota Yogyakarta itu kan mengurusi yang namanya pendidikan dasar ya, dari SD sampai dengan SMP. Nah, satu yang menjadi problem dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan yaitu adalah persoalan SARA sebenarnya. SARA begitu ya Pak Foki ya? SARA ya. Di salah satu SMP negeri favorit waktu itu memang sempat ada sebuah kasus yang mungkin kalau dilihat dari jejak digitalnya saya di situ sangat jelas bahwa ada yang namanya pembulian dari siswa ke siswa lainnya dalam konteks SARA waktu itu. Nah, yang menjadi sebuah persoalan adalah bahwa kita diajari berbeda, dan berbeda itu salah. Nah, harusnya tidak begitu. Itu adalah pada dasarnya itu kita itu memang berbeda, tetapi konteksnya adalah bagaimana mencikapi yang namanya perbedaan itu dengan sebuah kebersamaan. Memahami sebuah perbedaan itu dengan saling menghargai. Itu kunci pokoknya, bukan ketika berbeda maka ditafsirkan secara negatif.
Itu yang mungkin harus harus ditekankan dalam konteks ketika kita bicaranya adalah wawasan kebangsaan. Ini problem mendasar yang itu menurut saya ada di Yogyakarta, dan akhir ini itu juga semakin tampak ketika ada salah satu kasus juga, walaupun itu di dataran pendidikan menengah malahan itu, yang juga sempat menjadi sebuah viral kan. Nah, jadi problemnya kita itu adalah memahami perbedaan itu dengan kebersamaan. Memahami sebuah perbedaan itu dengan saling menghargai, itu yang mungkin harus ditekankan oleh para pendidik kita. Highlight begitu ya Pak Foky ya, memahami perbedaan dengan kebersamaan. Ya. Iya. Terima kasih Pak Foky. Nah, kita berlanjut ke Ibu Yuni. Ibu Yuni, bagaimana sebetulnya Ibu Yuni terkait ketentuan Perda yang sebenarnya bahkan Perda mengenai pendidikan Pancasila dan juga wawasan kebangsaan ini menjadi yang pertama di Indonesia yang diusulkan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin Ibu Yuni ingin menjelaskan terkait Perda tersebut, keterkaitannya seperti apa dan sejauh mana sudah berjalan Perda tersebut, Ibu Yuni? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang Perda nomor 1 tahun 2022 itu berbicara mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Boleh dibilang itu sebagai Perda nomor 1 begitu ya, yang berbicara tentang pendidikan Pancasila. Perda ini juga atas inisiatif dari Komisi A DPRD DIY. Mengapa Perda ini kemudian muncul begitu? Kita melihat bahwa sebetulnya sebagai warga masyarakat Yogyakarta, sebagaimana yang disampaikan Mas Foky tadi, ya, kita ini melihat Yogyakarta yang semakin ke kanan begitu. Artinya orang menjadi toleran terhadap intoleransi. Nah, ini kalau menurut kami sangat berbahaya ya. Mengapa berbahaya? Kenapa kita mendiamkan yang intoleransi itu hidup, tumbuh, berkembang dan melakukan segala hal yang sesuai dengan keinginan dia. Orang baru nonton film begitu ya, yang katanya ada unsur G30 SPKI begitu, kemudian menjadi sensitif begitu, digeruduk ya. Nah, kemudian masyarakat ini membiarkan. Ini mungkin salah satu ya. Kemudian juga banyak orang yang tidak bisa berpikir terlalu kritis begitu. Ini juga menjadi satu hal yang kita perlu tanggapi begitu. Nah, karena itu banyak hal sekolah-sekolah sekarang mendorong anak-anak SMA, SMK begitu ya, sekolah negeri yang beberapa waktu yang lalu sempat viral begitu ya. Orang dipaksa untuk menggunakan jilbab. Nah, SMA negeri itu menggunakan anak-anak perempuannya itu menggunakan seragam yang panjang, rok panjang begitu. Ini sebetulnya sudah menjadi pembicaraan di kita, di kawan-kawan kita di fraksi PDI Perjuangan begitu. Ini gimana toh Yogyakarta ini kok semakin kita melihatnya terlalu ke kanan begitu. Orang yang disampaikan Mas Foky berbeda itu tidak bisa begitu ya, harus sesuai dengan keinginan dari masyarakat yang sebetulnya juga tidak membiarkan adanya perbedaan itu tadi. Nah, karena itu kemudian Perda Pancasila, pendidikan Pancasila ini kami anggap penting untuk ada, untuk mensikapi hal-hal yang sebetulnya tidak bisa terjadi di Yogyakarta. Ya, kemudian Perda ini
karena DIY ini kan kewenangannya SMA, SMK, MAN begitu ya. Maka kemudian Perda ini oleh Dinas Pendidikan DIY sudah dibuatkan kurikulum tambahan sebagai kurikulum tambahan untuk bisa nanti diajarkan di sekolah-sekolah ya, di SMA, MAN, SMK begitu. Di grup kepala-kepala sekolah sudah kita sosialisasikan mengenai Perda ini. Ini sudah disosialisasikan di Biro Diklat ya, DIY, yang nanti akan memberikan pelatihan kepada ASN begitu. Nah, kemudian juga Dinas Kesbangpol ini sudah melakukan sosialisasi Perda Pancasila ini ke partai-partai politik, ke warga masyarakat, tokoh masyarakat yang dilakukan di berbagai kapanewon yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan ketika berbicara tentang Perda Pancasila. Mudah-mudahan juga nanti kami berharap kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta ini juga bisa membuat perda serupa agar nanti bisa diimplementasikan di tingkat SMP, SD, TK, dan PAUD begitu. Sehingga masyarakat semakin terdorong untuk kembali ke nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi perbedaan, kebinekaan, NKRI, dan kembali kepada Pancasila. Demikian. Terima kasih Bu Yuni. Jadi memang perlu ada keterlibatan dari lini Dewan Kota begitu Ibu ya untuk bersinergi dengan Dewan Provinsi terkait program tersebut. Dewan Kabupaten Kota, bukan Dewan hanya kota saya pikir. Iya, betul. Ya. Nah, bagaimana keterlibatan dari pihak sekolah langsung Ibu Yuni? Apakah asosiasi juga dilibatkan untuk menjalankan program tersebut? Misalnya kalau di forum ini ada asosiasi Himpaudi untuk jenjang PAUD dan juga asosiasi Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak ataupun kita kenal dengan IGTK seperti itu Bu Yuni. Makanya kita mendorong agar kabupaten kota ini juga bisa membuat Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Karena kewenangan provinsi ini kan hanya terbatas di tingkat SMA, SMK, dan MAN. Nah, kalau kemudian kabupaten kota segera membuat Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, kami berharap guru, kemudian juga anak-anak didik kita yang ada di tingkat SMP, SD, TK, dan PAUD ini bisa nanti didorong menerapkan pendidikan Pancasila di lingkungan masing-masing, gitu. Baik, ingin memberikan respon terhadap Ibu kita, Ibu Yuni Satya Rahayu. Silakan Ibu Sumartini, ada yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuni yang telah memberikan wawasan. Di antaranya adalah pendidikan wawasan kebangsaan atau pendidikan Pancasila. Nah, mudah-mudahan setelah Ibu memberi paparan pada pagi hari ini, nanti di setiap kabupaten kota segera menggalakkan atau membuat aturan yang intinya menerapkan pendidikan berkebangsaan atau pendidikan Pancasila di setiap lembaga, baik di TK maupun di tingkat pendidikan yang tinggi. Begitu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Sumartini atas tanggapannya selaku mewakili Asosiasi Guru yang ada di Bantul. Kemudian kepada Pak Sony, Bapak Kandidat Kalurahan Banguntapan kita, Pak Sony masih terhubung? Ya. Nah, terkait perda tersebut, Pak Sony,
bagaimana nih jika nanti Bapak menjadi lurah di Banguntapan,